Kenalkan nama saya Maharan Sitorus dengan NIM 11F23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kode pemrograman bahasa Haskell yaitu berupa data vektor. Nah, kode pemrograman ini bertujuan untuk eh, memberikan sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi dan perhitungan pada vektor tiga dimensi. Dengan adanya implementasi fungsi tersebut, pengguna dapat dengan mudah melakukan berbagai operasi matematika yang umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan penggunaan 3D, fisika simulasi, grafika komputer, dan bidang lainnya yang membutuhkan manipulasi vektor. Program ini adalah sebuah implementasi dari bahasa Haskell untuk operasi-operasi data, operasi-operasi dasar yang berkaitan dengan vektor tiga dimensi. Program ini menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan operasi seperti menghitung unit, normalisasi, dot product, cross product, dan lainnya pada vektor tiga dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi-fungsi yang akan berguna di kode pemrograman ini. Pertama, saya menjelaskan dari data vektor, di mana di sini data vektor kita memberikan kita membutuhkan tiga elemen, yaitu di mana X berbentuk double, Y berbentuk double, dan Z berbentuk double. Nah, di sini, karena kita membutuhkan double, kita menunjukkannya dengan deriving sum. Lanjut ke fungsi selector. Di sini, selektor itu berguna untuk menunjukkan angka-angka yang kita berikan. Seperti untuk X itu apa, Y itu apa, Z itu apa. Terus ini fungsi getX itu adalah untuk mengembalikan nilai dari sumber X pada vektor 3. Jadi kita memberikan vektor 3 akan mengembalikan nilai double. Nah, getX itu vektor X sama dengan X val, Y sama dengan uh, underscore, Z sama dengan underscore, itu akan menghasilkan X-file. Artinya, di sini kita hanya memfokuskan kepada X-file, dan underscore ini menunjukkan kalau uh, kita tidak memfokuskan pada yang kode ini. Sama juga dengan fungsi getY, itu hanya berbedanya Y sama dengan Y-file, juga sama dengan getY, Z sama dengan Y-file, dan underscore ini hanya untuk menunjukkan uh, bahwa kita hanya penting ke angka ini, ke huruf ini, gitu. Lanjut ke konstruktor, di mana make vektor untuk membentuk vektor 3 dari sudut X, Y, dan Z. Nah, untuk membuat itu adalah kita masukkan dari selektor, yaitu make vektor X value, Y val, vektor 3 sama dengan X sama dengan X val, Y sama dengan Y val, Z sama dengan Z val. Nah, lanjut ke predikat. Predikat is origin untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 0,0,0. Nah, artinya itu apakah 0,0 dan 0 itu adalah berbentuk true, maka di sini kita bentuk is origin, di mana kita memberikan vektor 3 akan mengembalikan dalam bentuk boolean. Di sini is origin vektor 3 X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, itu true, dan is origin underscore itu sama dengan false. Di mana underscore ini menunjukkan yang lainnya. Sama juga dengan kode isOrigin, isRect juga seperti itu, tapi isRect di sini mengecek apakah fungsi 1,0,0 itu adalah berbentuk true, dan yang lainnya itu adalah salah. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke isUp, sama dengan sebelumnya, isUp itu adalah mengecek apakah X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0 itu true, dan yang lainnya itu adalah false. Is forward, di mana di sini kita mengecek apakah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1 itu true, atau apakah di vektor itu berada di 0,0,1 itu adalah benar. Dan yang lainnya itu adalah salah. Lanjut ke is1, di mana is1 itu adalah fungsi mengecek apakah vektor B berada pada 1,1,1. Nah, dari situ kita membuat kode hampir sama dengan kode sebelumnya, yaitu is1 vektor 3, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1 itu adalah true, dan is1 yang lainnya itu adalah false. Lanjut ke islab, di mana islab itu kita mengecek apakah min 1,0,0 itu adalah bentuk true, atau vektor V berada di min 1,0,0 itu adalah true. Nah, dari situ, uh,
kita buat kode yang hampir sama dengan sebelumnya, tapi hanya angkanya aja yang berubah, yaitu X sama dengan min 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, itu true. Dan yang lainnya itu false. Lanjut ke is down. Is down yaitu mengecek apakah 0, min 1,0 itu adalah true, atau vektor V berada di 0,0 min 1, 0,0 itu adalah true. Dan yang lainnya itu adalah false. Sama juga dengan kode yang lainnya, hanya diganti-ganti angkanya saja. Lanjut lagi ke isback, di mana isback kita memberikan vektor, jadi itu akan mengembalikan nilai boolean, sama juga dengan kode yang sebelumnya, hanya di sini kita mengganti angka, di mana isback itu 0,0, min 1 itu adalah berbentuk true, dan isback lainnya itu adalah false. Lanjut ke is equals. Is equal adalah fungsi yang menunjukkan apakah vektor 1 dengan vektor 2 itu apakah sama. Itu seperti kita memberikan dua vektor, apakah vektor yang pertama, vektor yang kedua itu sama. Nah, maka dari situ uh, kita buat kode pemrogramannya, yaitu dengan menunjukkan dua vektor, yaitu sama dengan X2, di mana artinya X sama dengan 2 itu, apakah X1 sama dengan X2 itu sama, dan Y1 sama dengan Y2 itu sama, dan Z1 dan dengan Z2 itu apakah sama, itu akan menghasilkan sequels atau true false, yang true false, apakah itu menunjukkan apakah vektor 1 dan vektor 2 itu sama per elemennya. Oke, lanjut is not equals. Is not equals itu adalah kebalikan dari is equal. Apakah kalau is equals kan kita ketahui bahwa um, apakah vektor pertama sama dengan vektor yang kedua. Nah, kalau is not equals itu apakah vektor yang pertama tidak sama dengan vektor yang kedua. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kode yang cocok adalah is not equals VW itu not is equal VW. Lanjut ke fungsi utilitas. Di sini aku buat fungsi baru yaitu run plot, yaitu di mana fungsi ini bertujuan untuk membulatkan dua angka di belakang koma. Gitu, seperti ada angka 1,9999 itu akan dibulatkan menjadi 1,99 seperti itu. Nah, maka dari situ ada jadi seperti itu, di mana angka ini akan dikali dengan 100, lalu dibalikkan, dan dibagi 100, itu akan menghasilkan random gitu. Nah, dari situ kita buat operator. Run akan digunakan di banyak operator. Nah, vector max, di mana kita memberikan dua vektor, akan mengembalikan satu vektor. Vektor max, kita berikan dua vektor, seperti sesuai dengan template yang dikasih. Vektor max, ini kita berikan dua vektor, akan menyamakan dengan make vektor run float max 1 x1. Di sini vektor max itu adalah tujuannya yaitu untuk menunjukkan apakah vektor di mana vektor yang paling tinggi itu. Nah, dari situ uh, kita buat maksa x1 x2 di mana tertinggi itu akan di run float. Di run float itu artinya di mana angka seperti yang saya jelaskan tadi, run float itu kan angka dibulatkan dua angka di belakang koma seperti itu. Nah, lanjut ke max C1 Y2 di mana yang paling tiga akan dibulatkan lagi, dan max Z1 Z2 dibulatkan lagi. Nah, di situ kita tahu vektor maksimum itu yang mana. Vektor minimum itu kebalikan dari maksimum, hanya di sini kita pakai minimum gitu. Jadi make vector 3 run float x min x1 x2 run float x min y1 y2 run float x min z1 z2. Sama juga seperti di atas, yaitu harus di run float karena kita hanya fokuskan dua angka di belakang. Lanjut ke magnitudo. Magnitudo adalah fungsi untuk menghitung magnitudo vektor. Nah, rumusnya itu kan nilai mutlak V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, dari situ, dari rumus yang kita ketahui itu, kita membuat ini. Kan sebuah angka itu, jika sebuah angka dikalikan sebuah angka itu akan berbentuk kuadrat. Nah, dari situ, X val dikali X val, ditambah Y val dikali Y val, tambah J val kali J val, itu kan sama dengan X val kuadrat tambah Y val kuadrat tambah J val kuadrat. Nah, itu yang itu akan di square. Square itu artinya dibagi akar dari, ya maksudnya akar dari, lalu hasilnya itu akan dirunpop.
atau didesimalkan ke belakang koma seperti itu. Jadi hasil yang dari sini akan menghasilkan magnitudo. Lanjut ke normalize. Normalize adalah fungsi untuk menghitung vektor V yang sudah dinormalisasi sehingga memiliki magnitudo 1. Nah, rumusnya normalize itu adalah V dibagi magnitudo. Jadi, itu ini fungsinya ini kita memberikan vektor. Satu vektor akan mengambilkan vektor 1 juga. Di mana kita berikan satu vektor sama dengan let magnitudo sama dengan magnitudo. Nah, di sini kita disuruh untuk membagikan setiap elemennya kepada magnitudo seperti ini. X file per magnitudo akan di run float seperti run float. Itu artinya kan kita mendesimalkannya ke dua angka di belakang koma. Sama juga ke Y file dibagi magnitudo di run float dan J file ke magnitudo di run float. Lanjut lagi ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi dot product, di mana fungsi dot product itu adalah untuk menghitung dot product dari dua vektor yaitu V dan W. Jadi di sini kita memberikan dua vektor dan memberikannya dalam bentuk double. Nah, dot product kita berikan di sini dua vektor itu sama dengan X1 dikali X2 ini ditambah Y1 dikali Y2 dan ditambah Z1 dikali Z2. Itu sesuai rumus yang telah tertera yang kita ketahui gitu. Jadi kita kasih dua vektor. Nah, vektor itu akan dikalikan setiap elemen yang sama. Seperti X ke X, Y ke Y, dan Z ke Y. Lanjut ke cross product. Cross product itu untuk menghitung cross product dari dua vektor yaitu P dengan W. Nah, rumus cross product itu kan kita ketahui Y1 Y1 dikali Z2 itu udah kurang dengan ini gitu. Nah, dari rumus itu kita buat kodenya seperti berikut, di mana kita memberikan dua vektor dan akan menghasilkan satu vektor dan cross product ini vektor X1 sama X sama dengan X1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1 diberikan vektor yang kedua itu sama dengan vektor Y1 dikalikan dengan Z2 kurang Z1 dikali Y2. Z1 dikali X2 dikurang X1 dikali Z2, X1 dikali Y2 kurang Y1 dikali X2. Ya, seperti itulah rumus untuk membuat cross product. Nah, lanjut ke angel. Angel itu untuk penghitung sudut antara dua vektor. Nah, angel itu terbagi dua, yaitu angel radian dan angel degree. Angel radian yaitu kita berikan dua vektor dan akan mengembalikannya dalam bentuk double. Di sini ada beberapa tiga cara, di mana yang pertama itu kita itu mendotprodukkan V sama W. Gitu. Lalu kita magnitudikan V itu dikali magnitudo W. Nah, setelah itu, yang ini, A per B ini, dot product ini dibagi sama magnitudo V dikali magnitudo W. Artinya, itu didesimalkan, di mana desimal ini, kita lihat fungsi yang saya berikan berikutnya, yaitu sebuah angka dikali 100, dibagi 100 akan dikembalikan, dan dibagi 100, itu akan menghasilkan desimal berbentuk 2 di belakang koma seperti itu dan dibulatkan 2 di belakang koma. Nah, hasilnya itu akan menjadi angel radian. Kalau desimal 1 ini yaitu hanya membalikannya dan melakukannya ke 10 atau hanya 1 di belakang koma atau dibulatkan ke angka terdekatnya seperti itu. Itu perlu di angel degree. Di mana angel degree vector 3 di vector 3 double kita memberikan vector 3 2 akan menghasilkan double. Nah, angel degree ini V dan W itu angel radian VW ini dikalikan dengan 180 per Pi. Pi itu adalah V dalam bahasa Pascal. Nah, dari itu didesimalkan satu angka di belakang koma dan di mana Pi itu desimal 22 per 7. Kita kan tahu 27 per 7 itu 3,14 sekian-sekian. Jadi desimal kedua itu 23,8. Nah, lanjut ke distance. Distance adalah menggambarkan panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik dalam ruang 3 dimensi. Nah, di sini kita hanya membuat dua vektor dan akan mengembalikan double. Di mana distance VW ini kita harus menggunakan
vektor V dengan W, dan 50 urutan. Lanjut ke scale. Scale adalah melakukan skalisasi atau perubahan ukuran dari vektor V dengan vektor skala S. Atau di sini kita pakai T, vektor skala T gitu. Jika kita memberikan angka T, misalnya. Nah, di sini kita memberikan vektor, lalu berikan double, itu akan menghasilkan vektor. Scale, di sini kita berikan vektor X. Sebuah vektor itu sama dengan make vektor X val dikalikan dengan sebuah angka double, dan Y val dikalikan dengan T, C val dikalikan dengan T, itu akan menghasilkan scale. Lanjut ke add vektor, di mana add vektor itu adalah fungsi yang menjumlahkan dua vektor. Nah, untuk membuat fungsi tersebut, kita buat memberikan dua vektor dan mengembalikannya jadi satu vektor, yaitu untuk membuatnya make vektor X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Seperti itu akan menghasilkan sebuah vektor, di mana kita menjumlahkan dua vektor sekaligus. Lanjut ke subvektor. Subvektor itu kebalikan dari add vektor, di mana add vektor adalah menjumlahkan, sedangkan subvektor adalah mengurangkan. Jadi di sini kita dapat mengetahuinya yang vektor yaitu X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, Z1 dikurang Z2. Lanjut ke fungsi berikutnya yaitu move vektor, di mana move vektor itu adalah untuk mengalihkan dua vektor. Nah, mengalihkan dua vektor itu jadi seperti ini. Kita ambil X vektor 1 dikali, ambil X dari vektor 2, dan ambil Y dikali dan kita ambil Y dari vektor 1 dikalikan dengan Y dari vektor 2, Z dari vektor 1, dan Z dari dikalikan dengan Z dari vektor 2, itu akan menghasilkan vektor atau perkalian dari dua vektor. Lanjut ke di vektor, di mana di vektor itu adalah pembagian dari dua vektor. Jadi sini kita berikan dua angka, dua vektor, dan akan mengembalikan satu vektor. Di vektor ini ada beberapa tiga tahapan. Nah, di mana kita get vektor 1 itu dibagi get vektor 2, get X. Kita ambil X vektor 1 itu, lalu kita bagikan dengan X vektor 2, lalu kita desimal 1. Desimal 1, yaitu mengembalikan satu kali belakang koma. Nah, lanjut ke desimal, lanjut ke yang kedua, di mana kita membuat get Y vektor 1 itu dibagikan, kita ambil get Y dari vektor 2, itu akan didesimalkan lagi, dan di tahap ketiga C yaitu get Z, kita ambil Z dari vektor pertama dibagikan dengan Z vektor yang kedua, lalu didesimalkan 1. Lanjut ke reflect. Reflect adalah fungsi untuk mencerminkan sebuah vektor P terhadap bidang yang mendivisikan oleh sebuah vektor. Nah, di sini kita mencerminkan vektor dengan sebuah terhadap bidang yang didefinisikan oleh sebuah vektor. Nah, rumusnya itu rumus reflect itu adalah P dikurang 2 kali PB dikali B. Nah, dari situ kita beri dua tahap, di mana A sama dengan 2 dikali dot produk dari VW, B sama dengan scale-nya WA. Kita tahu tadi udah dijelaskan scale-nya itu apa. Nah, itu subvektor kita bagikan tadi, kurangkan scale A itu kan ini dot product. Nah, dari situ subvektor ini B dikurang B gitu. Lanjut ke fungsi berikutnya yaitu LERP, di mana LERP itu adalah linear interpolation dalam vektor 3 adalah proses untuk menghasilkan titik antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Nah, rumusnya itu adalah V tambah W kurang V dikali T. Dari situ kan ditambah. Di mana scale ini adalah perkalian, di mana V dikali 1 kurang T, dan W dikali T itu dijumlahkan. Lanjut ke fungsi pemanggilan. Nah, fungsi pemanggilan seperti biasa, di mana kita pakai main IO, dan mainnya, di mana mx kita baca dalam berbentuk double, vy dibaca dengan berbentuk double, vj dibaca dengan berbentuk double,
Wx dibaca dengan buat double sekali seterusnya. T juga dibentuk dengan double. Di T kayaknya perlu di scale. Lalu kita menunjukkan V itu map vector 3 Fx, Vy, Vz, V itu map vector 3 Vx, Vy, Vz gitu. Lanjut ke pemanggilan yaitu dengan menggunakan put strlen, yaitu pemanggilan V itu akan menunjukkan V, W menunjukkan W, T menunjukkan T. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, untuk uh, mengcompile-nya, demonstrasi singkatnya itu kita buat misalnya kait kita tekankan dulu dengan GHC. Nah, setelah tercompile, kita buat angka sesuai ini. Nah, misalnya kita beri angka 1, 2, 3 saja dan 1, bentar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini akan menghasilkan sesuai dengan rumus yang kita berikan. Nah, misalnya kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi vektor V ini X itu 1,0, Y,2,0, Z sama dengan 3,0, dan vektor W itu 4,0, 5,0, dan 6,0. Nah, dan T-nya itu adalah 7. Nah, apa tadi? Origin? Origin adalah fungsi yang menyatakan 0,0, itu apakah benar, dan ternyata kan kita tahu dari sini fungsinya itu pasti salah. Originnya K itu salah, originnya W juga pasti salah, dan yang untuk distrike adalah fungsi yang mengecek apakah berada posisi 1,0,0 itu kan kita lihat udah pasti V itu salah, W itu salah, dan selanjutnya is up. Is up itu fungsi yang 0,1, 0,0 itu udah pasti salah tuh, dan yang lainnya juga salah karena kita angkanya itu 1, 2, 3, 4. Lanjut ke is equal, apakah is equal itu kan apakah vektor yang satu sama dengan vektor yang kedua, itu pasti salah karena kita buat 1, 2, 3, 4, 5, vektor yang ke 1, 2, 3, vektor yang kedua 4, 5, 6 itu. Nah, lanjut ke faktor max ini. Nah, yang tertinggi itu pasti vektor ya di mana X itu 4, yaitu 5, dan Z itu 6. Nah, vektor minimum itu pasti 1,2, 3. Magnitudenya sesuai rumus yaitu 3,74, dan magnitudo W itu 8,7. Itu sudah perhitungan rumusnya. Kalau di normalize, di mana X-nya itu 0,7, Y sama dengan 0,53, dan Z itu 0,8, itu dalam vektor W, dan vektor W itu 0,6, 0,57, 0,68. Lanjut ke dot product. Setelah sesuai rumus, itu akan menghasilkan 3,32,0. Dan cross productnya itu di mana X sama dengan 3,0, Y sama dengan 6,0, dan Z sama dengan 3,0. Lalu angelnya itu di radian 0,2, dan di angel degree itu 11,1. 11,5. Lanjut ke distance-nya itu 5,2, dan scale vektornya itu X sama dengan 7,0, Y sama dengan 14,0, Z sama dengan 21,0. Itu sesuai dengan rumusnya. Ini semua sesuai rumus. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan, kata-kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hmm.